Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam. Salam jumpa dalam Renungan Malam Jemaat Rama, Selasa 19 Mei 2020. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kebaikan-Mu senantiasa kami rasakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Hari ini boleh kami jalani di dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Dan kami percaya kami boleh melalui itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami akan kembali menggumuli kehidupan kami Tuhan, dengan belajar akan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami semua, di dalam kami memahami akan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sungguh telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 14, ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sukacita firman-Nya kembali boleh kita rasakan, dan kita akan merenungkan firman Tuhan malam ini dalam sebuah tema, kasih dalam kesetiaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita kembali melihat ayat yang ke-15, di situ dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sebagai ayat pembuka dari perikop pembacaan kita ini sangat jelas disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang bagaimana kita mengasihi Dia di dalam kehidupan kita. Yaitu menuruti segala perintahnya. Dalam kehidupan kita tentunya ada banyak hal yang sudah kita alami dan sudah kita jalani sepanjang kehidupan kita sampai pada saat ini. Namun yang perlu kita pahami bahwa ketika kita menjadi seorang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diajarkan tentang satu hal yang penting di dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi Dia. Bagaimana kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita? Ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan yang menarik. Karena mungkin saja di antara kita masih banyak yang belum memahami bagaimana kita harus menyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita.
saya mencoba menceritakan tentang sebuah perumpamaan. Tentu Bapak Ibu, kalau di rumah kita kan punya pohon buah. Biasanya kalau buah-buah yang kita senangi seperti mangga contohnya, sejak dari kecil kita merawatnya dengan baik. Kita menyiraminya, kemudian bahkan kita memberinya pupuk dengan harapan bahwa pohon tersebut bisa tumbuh dengan baik dan tentunya bisa menghasilkan buah yang baik pula. Kehidupan kita sebagai orang Kristen dapat diandaikan sebagai pohon tersebut. Ketika pohon itu tumbuh, lalu kemudian yang kita pikirkan akan menghasilkan buah, lalu kemudian terjadi adalah pohon tersebut tidak menghasilkan buah. Maka yang akan kita lakukan pasti kita akan menebang pohon itu. Mungkin kita berpikir sudah beberapa waktu lamanya kita merawatnya dengan baik, tetapi kemudian tidak berbuah seperti yang kita harapkan. Demikian pula dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita juga dituntut untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Dan buahnya itu adalah baik. Kalau kita baca dalam firman Tuhan selanjutnya, di ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Dan kemudian di ayat yang ke-19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti janjinya yang beri kita penolong, yang akan menemani kita di dalam kehidupan kita selama-lamanya, seperti kata firman-Nya. Olehnya itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita akan berkomitmen di dalam diri kita untuk melakukan perintah-Nya. Kalau kita mengasihi Tuhan, bukan saja Tuhan Yesus mengasihi kita, tetapi Bapa juga mengasihi kita. Di ayat yang ke-21, ayat yang terakhir dalam pembacaan kita, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini adalah sebuah janji yang luar biasa bagi kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, mari kita mengasihi Tuhan di dalam kesetiaan kita, di dalam ketaatan kita, agar Tuhan pun juga akan menyatakan dirinya kepada kita. Amin. Sebelum kita masuk di dalam doa malam, dipersilahkan persembahan pujian dari Bapak Pendeta Peter Tonapa, MTH. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku. Karunia akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah
yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu bagi hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Terima kasih untuk pujian yang boleh kembali dilantunkan bagi kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh merenungkan akan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama dan juga sudah kita renungi malam ini, dan dalam pengharapan dan dalam kerinduan kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita, mari kita sekali lagi memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Adalah sukacita di dalam hati kami Tuhan, ketika kami kembali merasakan saat-saat di mana kami dengan penuh sukacita merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Malam ini Tuhan, kami kembali merenungkan akan apa yang telah kami lakukan dan kerjakan hari ini melalui penghayatan akan firman-Mu. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami tentang bagaimana kami mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Tentang bagaimana kami melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai jawaban iman kami. Kami meyakini betul seperti yang Tuhan firmankan, bahwa ketika kami mengasihi Tuhan melalui kesetiaan kami, Tuhan pun juga mengasihi kami, dan bahkan Bapa mengasihi kami. Dan terlebih lagi Tuhan menyatakan diri kepada kami saatnya kelak. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami hari ini. Kami diperkenankan melakukan berbagai-bagai hal dan bahkan pekerjaan kami. Dan Tuhan, biarlah kiranya kasih-Mu senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dalam kami menghayati segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan juga ketika malam ini Tuhan, ketika kami akan beristirahat, biarlah kiranya kasih dan penyertaan Tuhan tetap kami rasakan. Sehingga malam ini dapat kami lewati di dalam istirahat kami yang tenang dan baik. Melepas segala keletihan dan kepenatan di dalam segala kegiatan kami hari ini. Dan kami berdoa senantiasa kepada-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa tetap menyertai dan memberkati kami. Dan esok hari ketika Tuhan kembali menyatakan kehidupan bagi kami, kami tidak lupa untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami datang menyerahkan seluruh hidup dan keberadaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan.
Karena kami tidak tahu akan apa yang terjadi di dalam kehidupan kami selanjutnya. Ya, bahwa Tuhan memberi kami kekuatan, kemampuan dan bahkan kesehatan. Kami berdoa bagi setiap orang yang berjuang, baik pemerintah maupun siapa saja ya Tuhan yang berperan di dalam mendukung program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Kami percaya Tuhan, kami dapat melalui masa-masa sulit ini dalam pengharapan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan juga kami turut berdoa bagi mereka ya Tuhan yang saat ini tengah dirawat oleh karena dinyatakan positif terjangkit virus ini. Kami berdoa untuk segala tim medis Tuhan, penanganan yang diberikan kepada mereka. Biarlah mereka senantiasa diberi kekuatan dan pada akhirnya nanti mereka boleh mengalami pemulihan yang daripada-Mu saja Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa pengharapan kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan malam kita. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin.